Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ijratu Fitri dengan NIM 125008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugas membuat artikel. Artikel ini bertemakan anti korupsi. Dan berdasarkan tema tersebut, saya mengambil judul Mario Dandi dan Jejak Uang Haram, kronologi kasus Rafael Alun. Tentunya kita sudah pernah mendengar kasus dari Mario Dandi. Kasus ini bermula pada tahun 2023, di mana Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Dan dari sinilah dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai sang ayah, Rafael Alun Trisambodo. Jadi kita masuk ke awal mula kasusnya. Pada tahun 2023 merupakan awal dari terbongkarnya skandal besar dalam keluarga Mario Dandi. Mario Dandi terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kejadian tersebut direkam lalu diunggah ke media sosial yang membuat publik bertanya-tanya mengenai gaya hidup mewah Mario yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan status ekonomi bagi seorang anak jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Penyelidikan terhadap kasus Mario membuat terbongkarnya kekayaan sang ayah, yaitu Rafael Alun Trisambodo, yang ternyata memiliki aset fantastis namun tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Hal inilah yang memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rafael Alun Trisambodo didakwa terkait gratifikasi yang melibatkan lebih dari 16,6 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset lebih dari 100 miliar. Rafael menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan kejahatannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2023. Cara Rafael menyembunyikan kejahatannya adalah dengan mengalihkan aset ke rekening pihak lain. Tidak hanya dalam bentuk uang, Rafael juga menggunakan harta tersebut untuk membeli properti dan kendaraan mewah. Dan dengan bantuan sang istri serta kerabat Rafael yang lainnya menggunakan jasa keuangan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut. Lalu pada akhir Desember 2023, pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Rafael Alun Trisambodo dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bukan hanya hukuman penjara, dia juga diharuskan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 18,9 rupiah. Jika Rafael tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan, maka harta Rafael akan disita untuk dilelang. Hukuman ini dianggap sebagai langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi. Dari kasus tadi, itu menimbulkan dampak yang besar bagi reputasi keluarga Mario Dandi. Mario Dandi yang sebelumnya dikenal karena gaya hidup yang mewah, kini mendekam di penjara akibat kasus penganiayaannya. Sementara itu, istri Rafael Alun juga diselidiki atas keterlibatannya dalam aliran dana mencurigakan. Publik juga menyoroti bagaimana korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menghancurkan masa depan. Selain itu, memperburuk citra institusi pajak di Indonesia. Pemerintah pun mendesak untuk memperketat pengawasan terhadap pejabat negara, terutama dalam hal laporan kekayaan. Dari kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua dan pemerintah tentang pentingnya transparansi dan integritas. Gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan pendapatan resmi pejabat negara harus menjadi alarm bagi aparat penegak hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi seperti dalam kasus Alun diharapkan dapat memberikan efek jerah
dan mencegah kasus serupa di masa depan. Pada akhirnya, kasus Rafael Alun Trisambodo bukan hanya tentang korupsi dan pencucian uang, tetapi juga tentang bagaimana sebuah keluarga hancur karena tindakan yang melawan hukum. Ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk terus menjaga kejujuran, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.